Ada menganggap kitab khurafat, tapi bagi mereka-mereka dikatakan ini karamah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru. Adalah guru. Dan penyampaian seperti ini tidak hanya disampaikan satu orang. Negeri Tarim, iya. jalannya Sama saja ya? mendidik. Jalannya mendidik. Kalau jalan di Madura, mungkin lebih mendidiknya dari jalan-jalan di Tarim ya. Seperti tampak dalam gambar. Fosil asam. Lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Tak lupa saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Semoga yang komentarnya baik menjadi amal jariah. Kembali saya memegang buku ini. Sahabat-sahabat Muhyiddin, jangan grogi dulu ya. Saya tidak akan baca, saya hanya memperlihatkan bahwa Syarhul Aini ya, syarah dari buku Aini ya, ini kan sebagian ada menganggap kitab khurafat, tapi bagi mereka-mereka dikatakan ini karamah. Saya tidak akan bacakan, saya hanya ingin mengelaborasi penyampaian dari golongan mereka ini terkait dengan karamah dan keistimewaan kota Tarim, bahkan jalan-jalan di Tarim. Nanti kita elaborasi dengan jalan-jalan di negeri Madura. Sebab kalau tidak demikian, kami mendapatkan video ya. Video akan kami putar ini nanti sama kawan-kawan Kibin ini akan dianggap sebagai klinik, dan langsung vonis dukun menghantam kami. Dengan pengertian kata dukun yang sudah dirusak oleh Belanda dan juga dilegitimasi nampaknya oleh MUI melalui fatwanya tahun 2005. Artinya dukun dalam pengertian klinik wa ma asbahadzalik, bukan dukun dalam pengertian yang asli yang bisa diasumsikan sebagai ilmuwan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat Muhyiddin juga ya, kabar gembira bagi Anda apabila berziarah ke Tarim, karena begini deh. Dia Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Wow. Merubah tembaga itu menjadi emas para hadirin karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syaikhun man la syaikholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan jalan-jalannya adalah guru. Dan penyampaian seperti ini tidak hanya disampaikan satu orang. Negeri Tarim, iya. jalannya saja Sama ya? mendidik. Jalannya mendidik. Kalau kita ke Tarim, Kalau jalan di Madura ada yang sama juga dengan Tarim yang katanya nggak diaspal ya. Walaupun jalanan ini sudah pernah memakan korban, bahkan Bu Khofifah sudah berkali-kali lewat jalan itu, tapi kami belum tayangkan. Itu nanti saja. Sekarang saya akan memperlihatkan jalan yang diaspal. Dan jalan ini juga sama, mungkin lebih mendidiknya dari jalan-jalan di Tarim ya. Karena apa? Jalanan beraspal di perkampungan dekat saya tinggal ini, di daerah Kabupaten Bangkalan, ini ada kisah menarik yang dialami oleh tetangga kami. Ini ada pohon asam, dan tetangga saya ini biasa melean ya, biasa ziarah, kemudian dia mimpi. Jadi sama kisahnya melalui mimpi. Tinggal bagaimana nanti kita melihatnya secara jernih. Apakah mimpi itu mutlak tidak benar, ataukah mimpi itu ada isyarah? Nah, di mana tetangga saya ini telepon saya mengatakan, "Kak, saya mimpi begini. Artinya disuruh ngambil barang di pohon itu. Ketika pagi tetangga saya ini kemudian menghampiri karena tidak terlalu jauh dari rumahnya, lalu menemukan
semacam batu lah ya. Kalau saya perhatikan itu lebih kepada semacam fosil ya, kayu yang membeku atau memfosil. Yang umum ketika berada di pohon asam itu disebut badar asam. Memang badar asam atau badar besi ya, itu biasanya memiliki keistimewaan tersendiri yang diyakini oleh sebagian orang, terutama para ahli hikmah. Kalau ini bukan badar besi, ini pirit. Sebagian orang menganggap ini badar besi ya, bukan, ini pirit kalau menurut sahabat saya yang geolog ya, ahli geologi. Nah, karena penasaran apa yang dia peroleh itu, kemudian dia tes ya. Dia memiliki senapan angin, dia tes ya. Sahabat-sahabat Kimin silahkan menyaksikan fosil asam tampak dalam gambar. Ini yang ngambil gambarnya istrinya sendiri, sehingga ya kurang maksimal lah. Gambar suaminya yang sedang mengukang senapan nggak kelihatan, yang fokus hanya kepada gelas berisi air. Ya. 2 kali. Ketiga kalinya. ketiga kalinya, guys. Nah, bagaimana sahabat-sahabat Muhyiddin? Kok bisa? Gimana? Ini bukan pamer, bukan punya saya, ini tetangga saya. Saya hanya ingin memperlihatkan pertama bahwa Allah bisa saja memberikan keistimewaan kepada benda-benda tertentu yang Allah kehendaki. Kemudian di sisi lain secara ilmiah memang ada benda-benda tertentu yang mengandung mineralisasi, mengandung mineral yang bisa diolah menjadi satu kekuatan ya bagi para ahli, terutama ahli-ahli ilmu hikmah atau ilmu-ilmu kanuragan. Kalau saya nggak ahli di situ, cuma saya sangat menghargai semua ilmu yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, selagi ilmu itu bisa dimanfaatkan, bukan untuk sombong-sombongan. Kemudian berikutnya, dari peristiwa-peristiwa seperti ini, saya teringat kepada persoalan-persoalan atau kisah-kisah yang disampaikan ya, diantaranya dalam buku ini, kemudian video tadi. Maka saya coba elaborasi. Untuk apa? Untuk membuka ruang-ruang fikir. Karena kita juga jangan terjebak kepada ya aliran Wahabiyah lah ya, yang menghilangkan semua karomah-karomah. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap meyakini adanya karomah, tapi kita lihat itu benar karomah atau hurafat, kan begitu. Kalau karomah ini secara umum kan seperti mukjizat, tapi terjadi kepada wali-wali Allah. Kalau manusia biasa mungkin kayak tetangga saya ini masuknya ma'unah atau pertolongan Allah. Di sini mari kita berpikir jernih, terkhusus kepada sahabat-sahabat Muhibbin. Kita coba berpikir jernih, jangan dikit-dikit dukun ya. Pertama, telah menyalahi arti kata dukun yang sebenarnya. Kedua, bahwa peristiwa-peristiwa adi kodrati atau istimewa itu umum terjadi selama Allah berkehendak. Itu pertama. Kedua, ada persoalan-persoalan yang sifatnya adi kodrati tetapi istidraj, solaken kalau kata orang Madura, yang melibatkan dari bangsa jin. Itu umumnya ya. Tapi ada juga yang tidak dari dua-duanya. Artinya cuma ngarang cerita kemudian disampaikan lalu diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, kembali lagi kepada fosil kayu asam tadi. Kalau saya ya secara pribadi tidak tahu persis apa dan bagaimananya, apalagi ya saya masih di Jakarta, belum melihat secara pasti, hanya melihat foto dan videonya. Itu menunjukkan bahwa Allah Maha segalanya dan bisa memberikan kemuliaan atau karomah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dengan demikian mengandung pesan bahwa janganlah kita merendahkan satu sama lain, karena yang Allah kehendaki bisa saja orang-orang yang selama ini kita tidak sukai. Maka itu saya terhadap saudara-saudara Muhibbin ini yang menghindari ketidaksukaan ya, tetap saya sapa, tetap saya jawab. Karena hari ini dia absolut mutlak menjadi Muhibbinnya Kabaib. Bisa saja pada lain waktu dia berubah. Begitu juga dengan para habibnya. Bisa saja hari ini begitu gencar menyampaikan provokasi, lain waktu bisa saja berubah.
Walaupun agaknya berat kalau kita melihat dari sisi-sisi yang telah kita ketahui. Kita melihat dari rentetan peristiwa satu sama lain, baik yang di Indonesia ataupun di luar negeri. Namun tetaplah kita untuk tidak menyimpan kebencian, untuk tidak menyimpan dendam. Yang kita simpan adalah kasih sayang, dan kita pancarkan kasih sayang itu, siapa tahu pada akhirnya Allah menganugerahi mereka, Allah menghidayai mereka menjadi saudara yang indah. Kalau toh belum, ya tidak perlu kita berbuat melampaui batas, cukup kita memberikan nasihat. Semoga bermanfaat dan salam hormat untuk semuanya. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.